Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari FG2 yang terdiri atas beberapa anggota kelompok sebagai berikut akan menjelaskan mengenai kewirausahaan dan inovasi kreatif yang telah kami buat. Adapun inovasi kreatif yang telah kami buat merupakan pemanfaatan limbah kerang untuk kerajinan yang bernilai tambah. Di sini kami dari FG2 akan memberikan penjelasan mengenai kreativitas yang telah kami gagas. Sebelumnya terdapat definisi kewirausahaan berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kewirausahaan adalah proses yang dilalui untuk mendirikan suatu bisnis atau menciptakan inovasi dengan cara memanfaatkan ketersediaan bahan baku secara kreatif yang bernilai sehingga memperoleh keuntungan. Oke, jadi ide usaha dari kelompok kami adalah bisnis kerajinan aksesoris yang terbuat dari limbah kerang untuk membawa suasana keindahan pantai ke rumah kita masing-masing. Kemudian untuk tujuan atau alasan dari pembuatan produk ini yaitu yang pertama untuk mengurangi polusi dari manufaktur. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk meningkatkan jumlah pengrajin, dan yang terakhir adalah untuk memadukan antara aspek praktikalitas dan estetika. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dipakai dalam pembuatan produk kerajinan kerang ini. Yang pertama ada limbah kerang itu sendiri, yang kedua ada pisau atau cutter untuk memotong cangkang kerang, yang ketiga ada amplas untuk merapikan tepi cangkang kerang yang tajam. Kemudian untuk cara pembuatan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada persiapan, di mana kita akan membersihkan cangkang kerang dari kotoran atau sisa organik yang masih menempel dengan menggunakan kain lap. Yang kedua ada pemotongan, kita akan memotong cangkang kerang sesuai dengan desain atau bentuk yang diinginkan menggunakan pisau. Kemudian kita akan amplas hingga tepi-tepinya tidak tajam lagi. Yang ketiga ada penghiasan, di mana kita akan menghias cangkang kerang tersebut dengan cat atau spidol. Yang keempat ada perekatan, di mana kita akan menyusun cangkang kerang yang sudah dihias sesuai dengan desain yang telah diinginkan dan menempelkannya menggunakan lem atau perekat khusus kerang. Dan yang terakhir ada finishing, di mana kita akan membersihkan kerajinan dari sisa-sisa lem atau perekat, serta memeriksa apakah semua bagian sudah terpasang dengan baik, dan memastikan kalau kerajinannya siap untuk dipamerkan atau digunakan. Selanjutnya kami melakukan analisis terhadap produk kami dengan SWOT analysis. Nah, yang pertama itu ada strength. Strength-nya itu yang pertama modalnya tidak terlalu besar, nilai ekonominya cukup tinggi, persediaan bahan bakunya melimpah, dan yang terakhir bisa membantu dan menjalin kerjasama dengan para nelayan maupun masyarakat umum yang tinggal di sekitar pasar. Lalu analisis SWOT berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahan dari produk ini adalah sukarnya mendapatkan bahan utama, yakni cangkang kerang. Cangkang kerang hanya dapat ditemukan di pinggir pantai. Kemudian aspek berikutnya adalah opportunities atau kesempatan. Di sini kami membuat produk yang telah kami rancang berdasarkan pertimbangan beberapa peluang adanya kemajuan dari industri pariwisata Indonesia yang tengah berkembang, juga merupakan peluang besar untuk membuka usaha ini. Kemudian yang kedua merupakan adanya kesempatan karena wilayah pesisir merupakan sektor pariwisata yang saat ini cukup berkembang, cukup didominasi oleh wisatawan baik itu mancanegara maupun lokal, kemudian memberikan peluang besar untuk usaha ini. Kemudian yang terakhir adanya bahan ketersediaan yang melimpah di laut. Perkenalkan, saya Raisya Andira, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai threats dari produk ini. Nah, ancaman yang terjadi pada produk ini datang dari luar atau dari faktor eksternal, yaitu ada banyak sekali toko yang menjual hal yang sama dengan harga yang bervariasi di sekitaran pantai, sehingga banyak juga pesaing yang akan terus meningkat dalam industri ini. Dan ini menjadi faktor ancaman eksternal terbesar untuk produk ini.